Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu dan kita akan beribadah bersama, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama, yang kedua. Puji nama Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita siapkan hati untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Immanuel, Elohim yang menyertai kita. Kiranya Tuhan bersama dengan kami mengisi hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang,
Bahkan angkatlah hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan itu. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini, biarlah kita semakin membuka hati kita kepada Tuhan, mengundang Dia untuk masuk ke dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat pintu-pintu yang dibukakan di dalam kehidupan kita. Biarlah mata kita memandang kepadanya dan menyambut Dia, memberikan tempat bagi Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 28 sebagai pujian dan doa kita kepada Tuhan, keterbukaan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Mazmur 24, bermazmur bersama, dan saya minta Shine untuk bisa memimpin pembacaan Mazmur 24 bagi kita. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan Mazmur 24 untuk kita semua. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan itu. Selesai. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 57. Yesus, lihat umat-Mu yang merindukan Engkau bersabda. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan mengarahkan
Biarlah pujian tadi menjadi doa kita di hadapan Tuhan untuk kita selalu rindu akan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Maleakhi pasal 1, kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Yahweh berfirman, "Aku mengasihi kamu." Tetapi kamu berkata, "Dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, serta membuat pegunungannya menjadi tanah tandus dan tanah pusakanya menjadi padang gurun. Ketika Edom berkata, kami telah dipukul hancur, tetapi kami akan membangun kembali tempat-tempat yang runtuh. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, mereka akan membangun, tetapi aku akan meruntuhkannya. Dan mereka akan menyebutnya sebagai wilayah kejahatan dan bangsa yang kepadanya Yahweh murka untuk selama-lamanya. Tetapi kamu akan melihat dan berkata, Yahweh akan dimuliakan sampai di luar daerah Israel. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar akan kami renungkan. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami. Kami hanya terbuka kepada Roh Kudus dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan untuk perenungan kita, saya memberi tema mengenal kasih Tuhan. Sebagaimana tema dari Minggu Advent yang kedua adalah kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Jika memiliki tidak dikasihi atau tidak mengasihi, terkin di dunia. Adalah bahkan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika sekalipun tidak banyak harta, jika kita memiliki kasih, maka kita merasa seperti orang yang terkaya di dunia ini. Kita akan merasa sangat tercukupi. Kalau Bapak Ibu pernah nonton sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan, itu diangkat dari kisah nyata tentang seorang yang pernah mengalami kejatuhan, ya jatuh miskin, hidup di dalam kemiskinan. Istrinya meninggalkan dia bersama dengan anaknya laki-laki masih kecil. Kemana-mana dia selalu berusaha membawa anaknya, selalu dia berkata dan dia berjanji di dalam hatinya, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan anak saya. Begitu miskinnya mereka sampai suatu hari dia dan anaknya tidur di toilet umum karena tidak memiliki tempat tinggal. Dalam sebuah talk show,
ketika diwawancarai anaknya yang sudah dewasa sekarang, lalu MC bertanya kepada anaknya, apakah kamu ingat peristiwa ini ketika kamu dan bapakmu tidur di toilet umum? Lalu dia mengatakan dia tidak ingat. Yang dia ingat hanyalah dia selalu bersama-sama dengan bapaknya. Dia tidak ingat kemiskinan yang mereka alami. Dia tidak ingat penderitaan yang mereka alami. Dia hanya ingat dia selalu bersama dengan bapaknya, dan itu membuat dia merasa sangat aman. Begitulah indahnya dan luar biasanya kekuatan kasih itu. Ketika kita memiliki kasih, kita merasa seperti orang yang terkaya di dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, Alkitab juga sering disebut sebagai surat cinta kasih Tuhan bagi kita. Itu adalah surat cinta kasih yang sangat indah, sangat luar biasa, dan saya yakin itu sangat tebal, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu penuh dengan cinta kasih Tuhan di dalam untuk kita. Di dalamnya kita dapat membaca betapa panjang, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan. Jadi ketika kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya, itulah kita membaca hati kasih Tuhan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca dari kitab Maleaki ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, berdasarkan ayat 2 bagian A, kita dapat mengenal kasih Tuhan karena Tuhan memproklamirkan kasih-Nya. Di situ dikatakan, Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu. Inilah indahnya, luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Alkitab. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang seperti Dia. Dia memproklamirkan kasih-Nya. Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu. Kalau saudara mempelajari agama-agama dunia, saudara tidak akan mendapati ya sesembahan-sesembahan yang berkata kepada umat, aku mengasihi kamu. Di dalam bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan, I have loved you. Bukan hanya I love you. Ya, aku mengasihi kamu, tetapi I have loved you. Aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan. Aku telah mengasihi kamu. Sebelum kita mengasihi Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dosa, sebelum kita tahu berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. I have loved you. Ketika kita berkata, aku tidak perlu Tuhan. Ketika kita masih tidak mau tahu Tuhan, Tuhan sudah berkata, I have loved you. Aku sudah mengasihi kamu. Roma 5 ayat 8 mengatakan, ketika kita masih hidup di dalam dosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ketika saudara masih sibuk dan senang hidup di dalam dosa, Kristus sudah mati untukmu. Karena Kristus mengasihi saudara dan saya. Ini menunjukkan kalau Tuhan memproklamirkan bahwa aku mengasihimu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu pribadi. Dia adalah sesembahan yang memiliki kepribadian. Dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dan dia dapat mempunyai hubungan dengan kita manusia ciptaannya. Dia adalah Tuhan yang berelasi dengan kita. Dia tidak menciptakan kita karena dia iseng. Gabut, ngapain ya? Cobalah kita buat manusia ini. Tidak. Dia menciptakan kita. Supaya kita dan dia, kita dengan Tuhan Sang Pencipta ini, kita mempunyai relasi. Kita bisa berelasi dengan dia di dalam relasi kasih. Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hukum yang
pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Dia. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagi Tuhan, kita itu penting dan berharga. Begitu dalamnya cinta Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara bisa baca itu di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7. Di sini saya berikan ayat yang keempat. Sebab engkau berharga di mataku. Engkau dihormati. Aku mengasihimu. Dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwa. Begitu indah dan begitu luar biasanya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari ayat 2b, kita melihat kasih Tuhan itu Dia wujudkan di dalam anugerahnya. Maleakhi 1 ayatnya yang kedua bagian B. Namun aku mengasihi Yakub. Aku mengasihi Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah kita adalah seringkali kita memandang cara Tuhan mengasihi kita melalui kacamata atau cara berpikir kita. Jika demikian, kita jadi tidak mengerti kasih Tuhan dan merasa bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita memandang cara Tuhan mengasihi kita itu melalui dengan kita melihat potongan-potongan peristiwa atau kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Kita tidak melihat gambar besarnya. Sehingga ketika kita mengalami masalah atau kita mengalami satu kesesakan, langsung otak kita itu berkata begini, mengapa ini terjadi pada saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Mengapa saya gagal terus? Mengapa saya susah terus? Tuhan tidak sayang saya kah? Tuhan tidak ingat saya kah? Itu karena kita melihat kasih Tuhan dengan cara kita berpikir, dengan pengertian kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sedikit latar belakang dari teks yang kita baca. Sesudah pembuangan, Israel bertanya kepada Tuhan, dengan apa engkau mengasihi kami? Maleakhi 1 ayat 2b. Dengan apa engkau mengasihi kami? Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Lalu Israel bertanya kepada Tuhan, dengan apa engkau mengasihi kami? Bagaimana cara engkau mengasihi kami? Engkau membawa kami ke dalam pembuangan. Engkau mengizinkan kami menghadapi kesusahan. Membiarkan kami menghadapi kesusahan. Dan kami sangat susah sekali. Kami bahkan kehilangan negeri tempat tinggal kami. Kami dibawa ke negeri asing. Dan mengalami berbagai-bagai kesusahan di sana. Makanya Israel berkata kepada Tuhan, dengan apa engkau mengasihi kami? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Itulah cara berpikir kita. Ketika kita mengalami kesusahan, kita bilang Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak ingat dengan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Maka Ia mendisiplinkan kita. Kasih Tuhan kepada Israel itu begitu besar. Tetapi Israel jatuh ke dalam dosa dan terus-menerus memberontak kepada Tuhan.
Saudara bisa membaca di dalam kitab 1-2 Raja-Raja dan kitab Hakim-Hakim. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasihnya, ia mendisiplinkan Israel. Saudara, ketika kita mengalami satu kesesakan, bukan Tuhan meninggalkan kita. Bukan Tuhan benci kepada kita. Bisa jadi itu adalah satu cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita. Supaya hidup kerohanian kita itu diperbaiki. Supaya kita bertobat dari dosa-dosa yang kita sayangi. Yang tidak mau kita lepaskan. Pendisiplinan dari Tuhan adalah cara Tuhan mengasihi kita. Orang tua yang tidak mengasihi anaknya akan membiarkan anaknya jatuh di dalam dosa, akan membiarkan anaknya rusak. Tetapi kalau ada orang tua yang mendisiplinkan anaknya, ya, wahai orang-orang muda, anak-anak, jika engkau mendengar hal ini, mendengar firman Tuhan ini, jika engkau didisiplinkan oleh ayah ibumu, jika engkau ditegur oleh orang tuamu, jika engkau diarahkan, bahkan engkau dimarahi oleh orang tuamu, itu adalah cerminan betapa orang tuamu sangat mengasihi. Orang tuamu sudah melihat ujung jalan kemana engkau melangkah. Dan orang tuamu sudah melihat bahwa ujung jalan itu membawa kepada maut. Ujung jalan itu akan mendatangkan kerusakan di dalam hidupmu. Maka dari sekarang dia mendisiplinkan engkau. Firman Tuhan berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi akhirnya adalah kebinasaan. Ketika kita berada di dalam kesesakan, katakan, Tuhan, saya terbuka akan pendisiplinan dari Tuhan. Bicaralah kepada saya, Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu, supaya aku tidak mengikuti jalan yang salah. Bagi orang Israel, Tuhan mengutus para nabinya untuk mengingatkan umatnya. Untuk menegur umatnya. Bagi kita, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam hati dan kehidupan kita. Untuk mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Untuk mengingatkan kepada kita apa-apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Supaya kita balik dan bertobat. Dan kita boleh dipulihkan. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu diwarnai dengan anugerah. Kalau kita membaca teks kita, pikiran manusia, Esau itu si sulung. Dia lebih berhak, ya kan? Dia lebih berhak untuk dikasihi. Karena dia adalah anak sulung. Dia mempunyai hak kesulungan. Terlebih lagi karena Yakub adalah seorang penipu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub. Tuhan memilih yang menurut ukuran manusia atau dunia tidak layak dikasihi. Itulah anugerah. Kalau Yakub adalah seorang penipu, saudara dan saya, kita semua adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Manusia akan memilih siapa-siapa yang patut dikasihi. Ya kan? Kalau dia baik, dia cakep, dia pintar. Nah, itu lebih banyak kita akan kasih hadiah, apalagi ini mau Natalan ya. Mau Natalan. Dalam 1 tahun ini, siapa yang anak baik-baik? Siapa yang bukan anak nakal? Nah, itu nanti Sinterklas kasih kado. Kan begitu. Ya kan? Kadonya paling besar. Tetapi kalau anak nakal, itu Sinterklas itu, dia punya asisten. Namanya Pit Hitam. Pit Hitam itu, dia bawa sapu lidi dan kantong. Kantong karung goni itu ya. Siapa anak nakal,
dimasukkan ke dalam karung goni. Itulah dunia. Itulah dunia. Itulah cara dunia, ya, untuk menipu kita dalam hal Natal. Tetapi Injil, firman Tuhan, tidak seperti itu. Makanya kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memilih yang menurut ukuran manusia atau dunia tidak layak dikasihi. Itulah anugerah. Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, itulah anugerah. Anugerah artinya Anda menerimanya walaupun Anda tidak pantas. Kita dikasihi walaupun kita tidak pantas untuk dikasihi. Karena banyak dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita menerimanya. Itulah anugerah. Immanuel, Tuhan hadir bagi kita. Tuhan beserta kita. Elohim beserta kita. Kita tidak pantas menerima Tuhan menyertai kita. Karena kita sibuk bergaul dengan setan. Iya kan? Kita sibuk mengikuti jalan-jalan dunia ini. Dan tidak tertarik untuk mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Immanuel, Elohim menyertai kita. Elohim hadir untuk kita. Datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Itu adalah anugerah. Anugerah berarti Anda diberi gratis karena Anda tidak sanggup membayarnya. Itu anugerah. Jadi anugerah itu bukan gratisan. Anugerah itu terlalu amat sangat mahal dan kita tidak sanggup membayarnya. Kita tidak sanggup membelinya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita. Tidak bisa. Tetapi itu diberikan kepada kita. Kita tidak bisa mendatangkan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak bisa dengan membaca-baca mantra lalu kita berhasil. Tidak bisa membaca-baca mantra, ya, bikin ritual ini itu lalu mendapat perkenanan Tuhan, tidak bisa. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan hanya bisa ada di dalam hidup kita karena itu adalah anugerah. Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan kasih? Karena Tuhan memutuskan untuk ngasih. Kenapa Tuhan memutuskan untuk ngasih? Karena Tuhan sayang sama kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat 3 dan 4. Kasih Tuhan dinyatakan melalui pemeliharaannya. Maleakhi 1 ayat 4. Ketika Edom berkata, kami telah dipukul hancur, tetapi kami akan membangun kembali tempat-tempat yang runtuh. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Mereka akan membangun, tetapi aku akan meruntuhkannya. Dan mereka akan menyebutnya sebagai wilayah kejahatan dan bangsa yang kepadanya Yahweh murka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memelihara Israel? Tuhan merendahkan musuh-musuh Israel. Edom adalah musuh bebuyutan Israel. Dan kalau kita lihat teks yang kita baca ayat 3 dan 4 tadi, Tuhan menghalau mereka dan tidak membiarkan mereka berjaya. Tuhan menghalau mereka. Musuh-musuh Israel dihalau oleh Tuhan. Dan diruntuhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak biarkan mereka berjaya. Tuhan tidak biarkan mereka menang. Saudara, dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan terlalu indah, terlalu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan mengusir takut dan cemas kita. Kalau saat ini saudara dikuasai oleh takut, cemas, dan khawatir, rasa-rasanya tidak bisa menatap masa depan. Ini sudah hampir akhir tahun. Ini sudah akhir tahun ya, kita bisa katakan. Dan sudah banyak ramalan-ramalan untuk tahun depan yang bisa mendatangkan ketakutan dan kecemasan bagi kita. Apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Kerusakan alam yang luar biasa. Ketamakan orang. Kerakusan yang luar biasa sehingga mengakibatkan banyak orang menjadi korban.
gelombang pencari kerja yang begitu besar. Bisakah kita menatap masa depan? Bisakah kita menatap tahun depan? Semua itu seperti Edom bagi kita. Edom adalah musuh yang sangat kuat dan musuh yang sangat kejam, yang bisa mendatangkan ketakutan dan kecemasan bagi Israel. Saudara, adakah Edom-Edom di dalam hidup kita? Ingat, Tuhan memelihara kita. Dan sebagaimana Tuhan merendahkan Edom, yang adalah musuh bebuyutan Israel, Tuhan akan menghalau Edom-Edom di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tidak akan membiarkan mereka untuk berjaya. Sehebat apapun lawan kita, tidak lebih besar dari kuasanya Tuhan. Ingat baik-baik itu, saudara. Segelap apapun hari esok yang akan kita temui, Tuhan kita adalah Tuhan terang. Tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang. Ketika terang itu dinyalakan, bahkan terang itu mungkin sebatang lilin kecil. Ketika satu lilin sudah menyala, terang, gelap tidak ada lagi. Sekali lagi, sehebat apapun lawan kita, tidak lebih besar kuasanya dari Tuhan. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kesejahteraan dan kedamaian hidup kita terletak pada Tuhan. Selalu ingat Keluaran 14 ayat 14. Tuhanlah yang berperang bagi kamu, kamu akan diam saja. Pekerjaan si jahat itu mengambil sejahtera dan damai kita dan mengalihkan kita dari jalan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10-11 firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, Tuhan Yesus katakan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah kasih Tuhan untuk kita. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Yohanes 10 Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, Tuhan memelihara hidupmu. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Sampai ia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Yang terakhir ayat yang kelima. Apa yang bisa kita lihat di situ? Kasih Tuhan memampukan kita untuk bersaksi. Maleakhi 1 ayat 5. Tetapi kamu akan melihat dan berkata, Yahweh akan dimuliakan sampai di luar Israel. Saudara, bagaimana kita bisa bersaksi akan kasih Tuhan? Kesaksian kita lahir dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Kalau saudara memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan, saudara kesaksian akan keluar dengan sendiri. Kesaksian kita lahir dari bagaimana Tuhan menuntun kita dan bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menuntun kita dan bekerja di dalam hidup kita, kita tidak akan mempunyai kesaksian. Kurang lebih selama sebulan dan seminggu, sebulan lebih seminggu, saya berada di Kupang bersama dengan Bapak Gembala. Setelah meninggalnya adik saya, Gabriel, seorang teman sebelum saya berangkat ke Kupang mengatakan, ingat, kamu bukan hanya memakamkan adikmu, tetapi akan ada banyak hal yang akan engkau kerjakan dan selesaikan. Waktu itu saya tidak mengerti, belum mengerti, tidak punya gambaran apa yang dia katakan itu. Tetapi selama sebulan lebih seminggu, saya berada di Kupang, saya melihat dan
mengalami terlalu banyak hal yang harus saya urus, terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan, dan saya banyak menangis. Semua hal ini, semua urusan ini menguras emosi tenaga saya. Semuanya baru, saya belum pernah mengurus ini. Menutup rekening bank adik saya, mengurus asuransinya dia, mengurus dana santunan kematiannya di BPJS dan sebagainya. Mengurus peninggalan-peninggalan orang tua. Luar biasa, saudara, saya merasakan bagaimana Tuhan mengizinkan saya melalui jalan ini. Saya bilang, Tuhan, saya ini seperti Abraham dalam Kejadian 12. Ketika Tuhan bilang, tinggalkan negeri leluhurmu ke tanah yang akan kutunjukkan bagimu. Saya tidak tahu. Ini tanah yang bagaimana yang Tuhan akan tunjukkan ya. Abraham berkata, dalam hatinya pastinya ya. Tapi dia memilih untuk taat saja. Setiap hari saya bangun dengan hanya doa penyerahan Tuhan. Saya tidak tahu apalagi yang akan saya alami sekarang, apalagi yang harus saya urus sekarang. Tuhan tolong saya. Doa saya cuma tiga kata itu saja. Tuhan tolong saya. Dan saudara, saya bisa saksikan hari demi hari Tuhan tolong saya. Urusan demi urusan Tuhan tolong saya. Walaupun saya jatuh bangun, menangis, angkat kepala lagi, menangis lagi, angkat kepala lagi. Tapi Tuhan menolong. Selama 1 bulan lebih 1 minggu. Dan dalam situasi seperti itu, Tuhan masih berkenan untuk membukakan pintu-pintu pelayanan. Saya sedang dalam keadaan berduka, dan hati saya sakit sekali di dalam kedukaan saya. Tetapi Tuhan beri kesempatan. Saya bisa mendoakan ada 4 orang yang juga di dalam kesusahan. Tuhan izinkan saya melihat, iya anakku, kau sedang susah, kau sedang sedih, kau sedang berduka. Tapi ada orang-orang lain juga yang sedang susah juga. Sedang sedih juga. Pengharapannya sedang redup juga. Saya sangat memuji Tuhan untuk pengalaman ini. Saya bisa berkata kepada mereka, ketika mereka dengan spontan menceritakan kesusahan mereka, dan saya bertanya, Pak berkenan saya berdoa? Iya, saya mau. Saya sangat bersyukur. Saudara, saya rindu. Saudara juga boleh mempunyai pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Saudara boleh merasakan bagaimana Tuhan menuntun saudara. Dan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Supaya hidup kekristenanmu itu melahirkan kesaksian. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang terlalu ajaib. Kita mesti bersaksi saudara. Dan kita pasti akan bersaksi. Karena apa? Kita ingin agar orang lain juga dapat melihat Tuhan. Dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Sebagaimana Tuhan menolong saya. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saya. Sebagaimana Tuhan pimpin saya. Tuhan jaga saya. Saya mau kau juga mengalami itu. Saya mau kau juga bisa melihat bahwa Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan memimpinmu. Tuhan menjaga. Itulah kita bersaksi. Itulah kenapa kita bersaksi kepada orang. Kita mau membagikan Yesus bagi mereka. Kita tidak punya harta, benda, uang yang banyak untuk kita kasih kepada semua orang. Tetapi kita punya Yesus. Kepada orang yang lumpuh di pintu gerbang indah di bait suci. Orang itu mengemis. Petrus lewat. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dalam nama Yesus, berjalanlah. Maka orang itu berjalan. Yesus Kristus, itulah yang dibutuhkan manusia pada zaman ini. Yesus Kristus, itulah yang dibutuhkan sesamamu.
hari ini, tetanggamu hari ini, atau orang asing yang kau temui hari ini, dan kau senyum padanya dan kau sempat ngobrol sebentar padanya. Mungkin ketika sedang mengantri di rumah sakit, mungkin ketika sedang mengantri bis, atau ketika di dalam kereta, atau dalam perjalanan. Orang itu membutuhkan Yesus. Berikanlah Yesus baginya. Karena dengan bersaksi, dengan memberi Yesus baginya, kita membawa orang itu kepada Kristus dan kita menyelamatkan mereka. Setidaknya kita memberikan satu kelegaan di hati mereka, menghidupkan kembali pengharapan. Masih ada jalan, masih ada Tuhan, masih ada pintu yang terbuka bagi saya, masih ada harapan bagi saya. Hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyalakan lilin Advent yang kedua. Dan hari ini, tema daripada Advent yang kedua adalah kasih. Mari kita merenungkan yang terpenting ini. Apakah Anda memiliki dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu? Apakah ada kasih Tuhan dalam hidupmu? Dan apakah engkau mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu? Engkau hanya bisa memiliki dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu kalau engkau memiliki Yesus di dalam hidupmu. Kalau engkau membuka hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Sang Putra yang diberikan kepada kita. Oleh karena Bapa terlalu mengasihi kita. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapa terlalu sayang kepada kita, maka Ia memberikan putra tunggalnya untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa memiliki kasih Tuhan. Dan mengalami bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan begitu terlalu luar biasa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, para pengikut Kristus, kita wujudkan juga kasih yang sederhana di dalam masa Advent ini. Tunjukkan kasih. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, I have loved you, firman Tuhan katakan. Aku telah mengasihi Tuhan, mengasihi kamu. Mari kita balas cinta kasih Tuhan dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Bantulah tanpa diminta. Bantulah tanpa disuruh. Bantulah orang tuamu. Bantulah sesamamu tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diingat-ingatkan. Ganti menggerutu dengan memuji. Jangan jadikan kebiasaan menggerutu. Ya. Tapi jadikan kebiasaan memuji. Mari kita latihan di dalam masa Advent ini. Lebih banyak memuji. Jangan menggerutu. Saya tahu ada banyak hal yang bisa membuat kita kesal. Ada banyak hal yang bisa membuat kita marah dan mengomel. Tapi dalam minggu kasih ini, mari kita ganti menggerutu dengan memuji. Itulah puasa kita. Itulah penyangkalan diri kita. Rasanya mau marah, rasanya mau ngomel. Tahan dulu. Atur pikiran baik-baik, atur hati baik-baik, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Kata-kata pujian, kata-kata sopan, bukan kata-kata makian, atau kata-kata tuduhan. Kasih yang sederhana juga bentuknya adalah apa? Misalnya, jangan fokus pada penderitaan sendiri. Semua orang memiliki penderitaannya sendiri. Saudara menderita, saya juga menderita. Tapi mari kita jangan fokus pada penderitaan kita sendiri. Mari kita lihat penderitaan orang lain dan menangis bersama dia. Itulah cinta kasih kita kepada sesama. Walaupun kita juga sedang menderita, mari kita berani menderita bersama dengan orang lain. Mari kita menangis bersama dengan sesama kita. Itulah cinta kasih kita kepada dia.
Ketika kita fokus pada penderitaan kita sendiri, kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain, terhadap duka orang lain. Kita menempatkan diri sebagai korban. Kita jadi self pity. Kita mengasihani diri sendiri. Dalam minggu kasih ini, mari kita membuka mata dan hati kita untuk penderitaan orang lain. Dan biarlah kasih Tuhan memancar dari kita untuk orang lain, sehingga orang lain boleh diangkat dan dikuatkan. Dan lepaskanlah pengampunan. Ini adalah bahasa kasih yang sangat sederhana, tetapi sangat luar biasa dahsyat kekuatannya. Lepaskanlah pengampunan. Ampuni anakmu, ampuni orang tuamu. Ampunilah orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang bersalah kepadamu. Itu adalah bentuk kasihmu kepada sesama. Bagaimana engkau mengasihi dirimu? Perbaiki diri. Perbaiki diri. Jadi versi dirimu yang lebih baik dari kemarin. Perbaiki diri. Kemarin mungkin engkau menangis dan terpuruk. Hari ini perbaiki diri. Oke, hari ini saya menangis tapi nangisnya dikurangin. Kalau kemarin saya nangis sampai saya tertidur, saya tidur dengan menangis. Hari ini saya tidak akan seperti itu. Kemarin saya sudah hidup sembrono. Hidup boros. Hidup tidak sopan. Hidup sesuka hati. Hari ini saya perbaiki diri. Jadi versi diri saya yang lebih baik dari kemarin. Itu adalah bahasa kasihmu untuk diri. Hari ini saya akan menjadi lebih baik dari kemarin. Dan saya usahakan demikian. Saya harus begitu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Karena saya penting. Di mata Tuhan saya berharga. Maka saya harus menjadi versi diri saya yang lebih baik dari kemarin. Karena apa? Saya mau menghargai kasih Tuhan untuk saya. Dan saya mau menghargai diri saya. Saya mau memandang diri saya dengan kacamata yang positif. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh diberkati. Amin. Kita akan memasuki doa respon dan doa syafaat. Bisakah Bapak Gembala memimpin kita untuk doa respon dan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami? Kasih. Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami, bukan karena kami layak untuk dikasihi, tetapi karena natur-Mu yang adalah kasih. Dan terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami, bahkan ketika kami masih hidup dalam dosa. Dan Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam Kristus, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh menjadi warga kerajaan-Mu. Kami boleh masuk menjadi bagian dari keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Berkati dengan limpah pekerjaan mereka, kehidupan mereka, juga berkati dengan kesehatan yang baik. Sehingga kami tetap bersemangat menjalani hari-hari kami, karena kami melakukannya sebagai wujud pelayanan kami kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, secara khusus untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan kepada para korban, mereka yang kehilangan saudara, kehilangan kerabat, mereka yang luka-luka, masih dalam perawatan, dan mereka yang bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka. Gerakkanlah para sponsor, para donor, orang-orang yang punya hati untuk membantu
meringankan bahkan memulihkan kehidupan saudara kami. Khususnya kami berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalam menyalurkan bantuan. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar menyalurkannya kepada pihak yang tepat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk eh, pemerintah kami supaya juga tidak berlambat-lambat di dalam menyalurkan bantuan, tetapi dapat melaksanakannya secepat mungkin sehingga kehidupan dari saudara kami yang menderita dapat segera dipulihkan. Kami serahkan Tuhan semua korban ke dalam tangan-Mu, ke dalam belas kasihan-Mu. Engkau hiburkan mereka hari ini. Kami juga mau berdoa untuk eh, perdamaian di segala tempat, di Ukraina, di Israel, di Sudan, di Nigeria, dimanapun Tuhan terjadi pergolakan pertikaian, supaya dapat segera dihentikan. Khususnya kami akan memasuki masa Natal. Kiranya Tuhan memelihara gereja-gereja-Mu, sehingga tahun ini kami dapat merayakan Natal dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak kami semua, berkati dengan limpah studi mereka, supaya mereka boleh berhasil dengan penghidupan dan kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk kebenaran firman-Mu, boleh kami renungkan bersama. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, biar iman kita, keyakinan kita semakin dikuatkan. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 587, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjungan
mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.